Shalom saudara-saudari terkasih. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita tenangkan hati kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa Engkau yang maha pengasih Tuhan, kami saat ini datang kepadamu Tuhan, memohon pengampunan-Mu Tuhan, untuk setiap hal yang sudah membuat Engkau sedih. Bapa, layakkanlah kami Tuhan, untuk boleh memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ketika hari-hari kami begitu kelam, Engkau selalu menguatkan kami kembali dengan firman-Mu. Di saat hati kami begitu kosong, Engkau yang menghibur kami dengan puji-pujian yang ada. Terima kasih Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan ibadah hari ini. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja. Amin. When my world was in darkness, you spoke your word and I turned into day. Your beauty filled this place. When my words was in silence, fill my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. And I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart,
make it your sanctuary, for nobody else but Jesus, only you. Amin. Benar, lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang begitu penuh dengan anugerah yang memilih kita. Dia juga layak akan menuntun kita. Sebuah lagu yang selalu mengingatkan kita that God will make a way. Will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. When works in ways we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. River in the desert will I see. Earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Mari kita ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 1信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同这里玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。下来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。
Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Anda semua di Kebaktian Revival. Siang hari ini saya akan men-sharingkan renungan dengan tema pernikahan yang kudus. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar pegangan saya di dalam mengajar dan mempersiapkan orang muda untuk masuk ke dalam pernikahan adalah di dalam Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada kabar yang mengejutkan datang dari pasangan Crazy Rich dunia bernama Bill Gates dan Melinda pada tanggal 4 Mei kemarin. Pasangan ini memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka setelah 27 tahun menikah. Berita perceraian itu datang melalui akun Twitter resmi milik Bill Gates. Cuitannya berbunyi demikian, setelah melalui banyak pemikiran dan usaha dalam hubungan, kami membuat keputusan untuk mengakhiri pernikahan. Di zaman modern ini, kita diperhadapkan pada dunia yang dengan mudahnya menemukan orang kawin, cerai, dan kawin lagi. Maka orang-orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi model pernikahan kudus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita persiapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Dan Tuhan, Engkau juga mau setiap anak-anak-Mu Tuhan hidup di dalam kekudusan dan masuk di dalam pernikahan yang kudus ya Tuhan. Biarlah melalui renungan pada siang hari ini, Tuhan, Engkau juga yang menolong kami untuk mempersiapkan diri kami menjadi anak-anak-Mu yang kudus dan masuk ke dalam pernikahan yang kudus dan juga mempertahankan pernikahan yang kudus di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus, amin. Perkataan kudus dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai holiness. Dalam Alkitab, kekudusan atau holiness itu diartikan sebagai dikhususkan untuk Tuhan secara utuh dan terpisah dari si jahat. Jadi pernikahan kudus itu menggambarkan terhubungnya orang-orang dengan Tuhan dengan sikap menolak segala sesuatu yang tidak berasal daripadanya, yaitu perzinahan dan perceraian. Bagi saudara-saudari yang masih jomblo ataupun yang sedang tahap pacaran ataupun yang telah berencana mau masuk ke dalam pernikahan, yuk kita lihat dua gambaran pernikahan yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, pernikahan kudus. Nah, di dalam pernikahan kudus, kita melihat sepasang kekasih yang telah dewasa secara jasmani dan rohani. Mereka sudah hidup mandiri, saling menjaga kesucian, sudah bekerja dan berpenghasilan cukup, maka mereka bertekad menikah dan diberkati di gereja. Apa yang dirasakan keduanya? Rasa bahagia penuh sukacita karena mendapatkan restu dari keluarga besar, dari jemaat, dari rekan-rekan dan juga gereja. Dalam pesta pernikahan semua yang hadir turut bersukacita dan memberikan ucapan selamat. Nah, ketika kemudian istrinya hamil dan melahirkan anak, ucapan selamat dan hadiah mengalir melengkapi kebahagiaan keluarga ini. Inilah pernikahan kudus yang harus dilakukan bagi atau untuk semua pemuda-pemudi yang ada di gereja kita. Nah, kita akan melihat bagaimana dengan pernikahan yang kedua, yaitu pernikahan yang semar.
Bagaimana dengan sepasang kekasih yang sudah berhubungan suami istri sebelum menikah? Apa yang mereka rasakan? Tentu saja rasa berdosa, takut. Takut apa? Takut ketahuan, takut hamil. Biasanya untuk wanita itu ketakutannya akan berlebih lagi karena takut ditinggalkan. Apalagi jika belum siap menikah karena masih sekolah atau masih kuliah dan belum bekerja. Hal itu akan makin menambah permasalahan kelak. Nah, dan ketika wanita itu hamil akibat hubungan itu, tidak ada yang mau memberi ucapan selamat, melainkan cemoohan dan hinaan yang diterimanya. Rasa malu yang luar biasa akan dialami keduanya dan keluarga besarnya. Kemungkinan mereka terpaksa menikah atau berusaha mengaborsi kandungannya. Ada juga yang ditinggal kabur oleh si pria. Yang lebih parah, banyak yang diusir keluarga dan tidak diakui sebagai anak lagi. Kalaupun yang wanita hamil dan ditinggal oleh pria dan tidak menikah, apa yang terjadi bagi bayi jika telah lahir dari hubungan di luar nikah tersebut? Maka umpatan dan hinaan akan dialami si anak yang kelak akan disebut anak haram. Sungguh tragis nasibnya, padahal bayi atau anak tersebut tidak bersalah. Para pemuda-pemudi yang di gereja, saya serukan, jangan memasuki pernikahan cemar seperti ini, karena akan berdampak seumur hidup. Bagi bapak ibu yang memiliki anak remaja, didiklah dan bimbinglah mereka dengan baik. Berikan teladan kekudusan yang baik di dalam rumah tangga, supaya mereka juga dapat membina rumah tangga yang kudus kelak. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6 yang kita baca, yang di mana Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6 tertulis demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, 3 hal yang dapat kita perhatikan di dalam pengajaran Tuhan Yesus itu yang pertama, kesatuan yang tak terpisahkan. Dan yang kedua, pernikahan Kristiani itu merupakan proses penyempurnaan. Yang ketiga, tidak ada perceraian dalam pernikahan Kristen. Kita akan melihat poin yang pertama, kesatuan yang tak terpisahkan. Setiap saya mendengar sepasang mempelai mengucapkan janji nikahnya yang isinya kira-kira demikian, saya menerima engkau menjadi suamiku, atau saya menerima engkau menjadi istriku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap mencintai engkau dan mengasihi engkau selama kita berdua hidup. Sehingga ajar menceraikan kita sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Setiap kalimat yang diucapkan itu begitu menggetarkan hati. Sampai pada puncak kalimat, saya tetap mencintai engkau dan mengasihi engkau selama kita berdua hidup hingga ajal mencelaikan kita. Janji yang sakral ini, janji yang suci ini merupakan manifestasi dari Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6. Di mana tertulis demikian, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, keduanya itu menjadi satu daging.
Ketika kalimat hingga ajal menceraikan kita, itu diucapkan, itu berarti kita membuat janji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa kita yang telah dipersatukan di dalam Allah, kita akan setia kepada pasangan kita sampai kematian yang memisahkan. Dari sini kita mengerti bahwa rancangan Allah atas pernikahan sangatlah indah. Bukan sekedar kita mengalami berkat dari pernikahan itu sendiri, namun kita dipercayakan untuk memperkenalkan nama Tuhan melalui pernikahan kita. Dan kita bisa menjadi teladan bagi keluarga lain, terutamanya bagi keluarga-keluarga yang non-Kristen. Dan iblis tahu bahwa dampak dari sebuah pernikahan yang kudus sangat besar, maka serangan dari si jahat itu sangat frontal. Khususnya hari-hari ini, melalui apa iblis menyerang pernikahan? Iblis merusak pernikahan melalui ketidakkudusan. Sekali lagi, ketidakkudusan. Ada 3 bentuk serangan iblis yang harus kita waspadai di dalam pernikahan. Waspada yang pertama yaitu waspadai godaan perselingkuhan. Perselingkuhan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kayak iklan Coca-Cola ya. Nah, asalkan ada celah yang terbuka dalam kehidupan pasangan suami istri untuk dosa perselingkuhan masuk. Mungkin saja bisa dengan teman satu kerja, bisa saja dengan orang yang baru dikenal melalui media elektronik. Nah, kita perlu bersikap bijaksana dan berhikmat dengan akun Facebook maupun Twitter kita. Nah, mungkin kita terjatuh pada cinta lama yang bersemi kembali saat bertemu dengan mantan pacar waktu di zaman sekolah dulu. Secara khusus pada saat kita lonely, sendirian, merasa sepi, dan kita curhat dengan dia, dan kita merasa nyambung saat diajak bicara, kita merasa senasib, dia bisa memahami perasaan kita, serta bisa menjadi pendengar yang baik. Maka tanpa disadari, perselingkuhan masuk. Waspada yang kedua, waspadai pornografi. Jangan mencari informasi dan keinginan tahuan seks di situs atau di film porno. Karena semakin dalam seseorang terlibat, semakin terikat dan menjadi sulit keluar dari jebakan pornografi tersebut, hal ini pastinya akan merusak kekudusan pernikahan. Waspada yang ketiga, waspadai kemarahan yang tersimpan terhadap pasangan. Nah, dalam pernikahan itu kita sering menjumpai konflik atau pertengkaran-pertengkaran. Banyak orang mengatakan, itu biasalah, itu kan kayak bumbu di dalam pernikahan. Namun jika tidak disikapi dengan baik, justru bukan menjadi bumbu yang manis, bukan menjadi pemanis, dan justru menjadi perusak di dalam pernikahan. Nah, pertengkaran yang tidak disikapi dengan baik selalu meninggalkan kemarahan yang tidak terselesaikan, bahkan kemarahan yang terpendam, dan membuahkan kekecewaan, membuahkan kepahitan, dan membawa pasangan suami istri pada perceraian. Maka pengajaran Tuhan Yesus di Matius pasal 19 ayat 5-6 itu mencelikkan kita bahwa pernikahan Kristiani itu merupakan proses penyempurnaan. Proses penyempurnaan. Di dalam Matius pasal 19 ayat 5-6 dilanjuti demikian, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Nah,
itu memberikan penegasan bahwa pernikahan Kristen itu merupakan proses penyatuan dua pribadi. Dua anak Tuhan yang berbeda, baik itu pemikiran, baik itu hobi, baik itu karakter, kebiasaan, kini dipersatukan. Penyatuan dua orang memang tidak mudah. Itu butuh proses yang panjang, butuh waktu, butuh kesabaran, dan juga kesetiaan seumur hidup. Seumur pernikahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang sempurna. Saudara memiliki kekurangan. Pasangan saudara pun pasti memiliki kekurangan. Itu sebabnya Tuhan menempatkan saudara untuk bersama-sama dengan si dia membangun kesatuan tubuh Kristus dalam keluarga. Nah, di dalam keluargalah kita diproses. Suami diproses belajar untuk mengasihi istrinya. Nah, istri diproses ya, dan juga istri itu disadarkan untuk menghormati suaminya. Anak-anak juga mengalami proses dan diajarkan untuk mencintai, mentaati ayah dan ibunya. Orang tua bertanggung jawab juga atas kehidupan anak-anaknya. Nah, pernikahan Kristiani itu merupakan proses pembentukan bagi terbentuknya suatu keluarga Kristiani yang berkenan bagi Tuhan. Kehidupan yang bagaimana? Keluarga yang bagaimana? Pernikahan yang bagaimana yang berkenan di hati Tuhan? Pernikahan yang kudus, keluarga yang kudus. Nah, karena dari pernikahan yang kudus akan memiliki dampak yang baik pula dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Salah satu contoh keluarga Kristiani yang paling diberkati adalah keluarga seorang hamba Tuhan bernama Jonathan Edwards. Mungkin kita sudah pernah dengar lebih dari satu kali, tetapi ini saya ingatkan kembali karena ini merupakan satu contoh yang sangat baik bagi kita semua. Nah, karena Jonathan Edwards itu hidup pada abad ke-19, nah 200 tahun kemudian setelah kematiannya, maka mereka mengadakan survei dan mendapati bahwa Jonathan Edwards itu mempunyai 1.000 lebih keturunan. Nah, dan di dalam 1.000 lebih keturunan itu, hampir semua keturunan Jonathan Edwards itu menjadi orang-orang penting di Amerika. Nah, adapun daftar yang panjang ini juga merupakan satu ingatan bagi kita ya untuk belajar dengan Jonathan Edwards. Nah, dikatakan di sini, di dalam 1.000 lebih keturunan ada 13 orang itu menjadi rektor. Nah, 65 orang itu menjadi profesor. 3 orang itu terpilih menjadi senator Amerika Serikat atau anggota DPR. 30 orang itu menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang itu menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal dan bestseller. 80 orang itu memegang peranan penting dalam berbagai instansi atau pemuka masyarakat, termasuk juga menjadi gubernur. 1 orang itu menjadi wakil presiden Amerika Serikat, 66 menjadi dokter, 135 orang itu sebagai editor, 1 orang sebagai penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, 80 orang menjadi kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden AS, 1 orang menjadi istri presiden AS, dan 1 orang sebagai penilik keuangan AS. Kesuksesan keluarga Jonathan Edwards
tentu dilandasi atas harga yang dibayar oleh Edwards dan juga istrinya. Mereka mau diproses dan dibentuk dalam kekudusan pernikahan sehingga menghasilkan keturunan ilahi yang menjadi berkat bagi gereja dan bagi bangsa. Bersediakah Bapak, Ibu, saudara-saudari mempersiapkan diri atau mempertahankan kekudusan di dalam keluarga dan mempersiapkan anak-anak Anda, ya, dan bagi pemuda-pemudi sendiri, apakah kalian sudah bersedia untuk mempersiapkan diri memasuki pernikahan yang kudus dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara? Nah, poin yang terakhir di dalam Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6 menekankan bahwa tidak ada perceraian dalam pernikahan Kristen. Bagian akhir dari Matius 19 ayat 5 sampai 6, Tuhan Yesus menutup kalimatnya dengan pernyataan tegas. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kebenaran ini kiranya jelas dan final bahwa tidak ada perceraian dalam iman Kristen. Perhatikan dengan baik bahwa ayat tersebut berbicara mengenai Allah yang mempersatukan dan manusia yang menceraikan. Dengan kata lain, Allah konsisten dengan apa yang telah Ia satukan. Ia memegang janji perkawinan itu dan secara konsisten menghargainya. Di sisi lain, perceraian memang tetap ada. Namun sekali lagi yang menyelenggarakan perceraian itu manusia dan bukan Allah. Allah tidak pernah menghendaki perceraian. Mulai dari masa penciptaan sampai masa sekarang ini, Allah tidak pernah menghendaki perceraian. Kehendak Allah adalah kekudusan di dalam pernikahan. Sebagai penutup, ya, saya tekankan lagi, pemahaman yang benar terhadap pernikahan yang kudus serta janji suci pernikahan itu akan membantu dan mempersiapkan diri kita memasuki dan mempertahankan kekudusan diri dalam keluarga. Dan 3 pesan kebenaran di dalam Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6 ini kiranya menjadi panduan dan bekal dalam membangun hubungan suami istri yang berkenan di hadapan Tuhan dengan kasih Kristus sebagai landasannya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Allah yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Matius pasal 19 ayat 5 sampai 6. Tuhan terima kasih karena Engkau membekali kami sebagai anak-anak-Mu yang mau mempersiapkan pernikahan. Kiranya kami dapat mempersiapkan diri kami untuk hidup kudus. Dan bagi para bapak ibu yang telah membina rumah tangga, Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk bisa mempertahankan diri mereka tetap kudus di hadapan Tuhan dan menjaga keluarga mereka tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga keturunan mereka kelak, anak cucu mereka kelak itu dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan pujian Berikanku Hatimu. Berikanku hati seperti hatimu,
Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，让我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。